Hello everyone, kembali lagi dengan saya. Dalam video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua mengenai kondisi Euro USD saat ini dan potensi pergerakan ke depannya. So yeah, we take a look on the chart. Kita mulai dari time frame weekly-nya terlebih dahulu. Secara bigger picture, I think pergerakan Euro USD ini cenderung bergerak di dalam sebuah channel ya, seperti ini ya. Seperti ini. Melihat sebelumnya price mereclaim atau menguji area resisten line-nya, kembali menguji, and then kita melihat harga mengalami rejection ya pada area resisten line-nya. Dan kalau kita melihat juga area tersebut merupakan area imbalance dari high sebelumnya. Seperti ini. Jadi di sini merupakan key level yang cukup kuat ya. Terdapat area resisten line-nya, and then kita melihat ada imbalance atau fair value gap. Dan yang lebih menariknya lagi, ketika price mengalami rejection, di sini terbentuk sebuah shooting star candlestick ya. Seperti ini. Jadi, candlestick principle, shooting star candlestick, kita melihat seperti ini, terlihat pada gambar. Ketika price move up, kita melihat adanya candle dengan wick atau ekor di atas, jadi like seperti hammer candle tapi dibalik, and then ini dinamakan shooting star. Dan shooting star ini menandakan bahwa potensi reversal ya dari price dari uptrend menjadi downtrend. Jadi potentially pergerakan selanjutnya mengalami penurunan. So, ya, di sini kita sudah mendapatkan 3 confluence dari weekly time frame-nya. Pertama, resistance line-nya, and then area fair value gap, dan konfirmasi shooting star candlestick. So, jadi itu untuk weekly time frame-nya. Kita move ke daily time frame-nya. Oke. Dari daily time frame-nya, ini menunjukkan bahwa memperkuat analisis kita pada weekly time frame sebelumnya yang kita mengconsider bahwa tren ini akan mengalami penurunan dengan konfirmasi 3 confluence tersebut. Dan sekarang kalau kita move ke daily time frame, di sini sudah terjadi market structure shift ya. Seperti ini. Jadi market structure shift ini ketika price mengalami trend di sini uptrend, higher low, higher high, higher low, higher high, and then harga fail sebagai higher low-nya, tapi dia berhasil breakdown dari low sebelumnya, dan ini dinamakan market structure shift yang sebelumnya mengalami trend bullish dengan create higher low, higher high, and then harga fail membentuk higher low, dia breakdown dari low sebelumnya. Dan ya, ini menandakan bahwa structure sudah berubah dari bullish ke bearish di internal range-nya. Oke, sekarang harga kita melihat setelah break, harga mengalami pullback. Kalau kita tarik Fibonacci dari high ke low-nya, kita melihat bahwa harga bereaksi terhadap area golden ratio-nya ya. Di sini terdapat rejection dari area golden ratio-nya, dan coba kalau kita garis line seperti ini di atas dan di bawahnya, bisa dibilang bahwa dia bergerak di dalam sebuah bearish channel. Once again, dia menguji area resisten line-nya dan terdapat rejection yang kuat di sini. Dan satu confluence lagi yang perlu kita coba adalah simple moving average 200. Di sini kita melihat sebelumnya harga sudah berada di area simple moving average 200 yang menandakan
potensi selanjutnya harga akan mengalami penurunan. Jadi seperti ini guys. Ketika harga berada di atas EMA 200, kita bisa consider bahwa tren ini sedang bullish. Dan sebaliknya, ketika harga berada di bawah EMA 200, kita bisa consider bahwa tren sedang bearish. Jadi seperti itu. Jadi SMA 200 ini sebagai penanda tren dalam skala besar gitu. Seperti itu. Oke. Dalam channel prinsipal kita melihat bahwa kita expect ketika harga menyentuh line-nya, kita expect dia akan melakukan rejection dan terpantul lagi dari bottom ke up, dari up ke bottom gitu ya. Di sini kita sudah tes resistance line-nya, jadi kita expect selanjutnya kita akan mencari area bottom-nya atau ke area support line-nya. Dan di sini sudah terjadi high low, lower low, lower high. Jadi kita expect dia akan mencari area lower low-nya kembali. Seperti itu untuk time frame daily-nya. Kita move ke time frame 4 hour. Jadi seperti ini. Oke, untuk time frame 4 hour case-nya sama seperti daily time frame-nya. Harga bergerak di bawah simple moving average 200 dan kita melihat di sini juga cenderung bergerak di dalam sebuah channel. Dan saat ini berada di area resist support line-nya ya. Dan di sini kita melihat bahwa ada reaksi pada area support line-nya. So, kita expect next-nya dia akan mencari lower high-nya sebelum melanjutkan penurunannya. So, jadi seperti ini kita tarik Fibonacci dari high ke low-nya untuk kita pertimbangkan sebagai area rejection-nya. Seperti ini. Area golden ratio sampai 0,5. Dan di sini juga merupakan area previous support-nya dapat menjadikan penanda sebagai area resistennya. So, seperti ini. Di sini terdapat 3 confluence, yaitu pertama area SMA 200 and then level Fibonacci 0,5 dan golden ratio dan previous support sebelumnya. Kita expect selanjutnya harga move dari area sini mencari lower high-nya and then kita bisa consider selanjutnya dia akan create lower low-nya kembali. Dan pada saat itu kita bisa pertimbangkan untuk taking action sell posisi ya tentunya ya. And jadi seperti itu. But ya kita perlu konfirmasi terlebih dahulu pada time frame lower time frame ya, kayak kalau kita melihat pada time frame 4 hour kita bisa melihat konfirmasi di 15 menitnya. Kalau kita melihat pada time frame daily, kita bisa melihat pada time frame 1 hour-nya. So, seperti itu. Do you remember? I think it's clear ya. Seperti itu. And thanks for watching.